Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah metode numerik untuk mencari solusi persamaan nonlinear dengan metode posisi palsu. Nah, jadi saya langsung action ke soal saja, memperlihatkan tahapan-tahapan penyelesaian dengan metode posisi palsu, karena algoritmanya itu saya sudah share ke sudah upload, di mana mahasiswa bisa mendownload. Nah, sekarang pada prinsip dari metode posisi palsu itu kurang lebih hampir sama dengan metode bagi dua yang pada video sebelumnya saya sudah jelaskan. Perbedaannya itu hanya pada mencari nilai X3-nya saja. Jadi saya ngambil contoh soal yang sama ya, yaitu tadi saya ngambil contohnya, yaitu soalnya adalah x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi prinsipnya sama. Jadi prinsip sama itu adalah algoritma pertama menyatakan bahwa tentukan tentukan nilai X1 dan X2. Saya ngambil X1 tadi 0, X2 adalah 3. Nah, yang kedua cari fx1. Jadi fx1 kita tadi sudah uji, yaitu 0 kuadrat tambah 3 kali 0 kurang 4, itu hasilnya minus 4. Kemudian fx2-nya yaitu 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 dikurang 4, hasilnya positif 14. Maka langkah selanjutnya menghitung X3. Nah, kalau pada metode setengah interval sebelumnya adalah cara menghitung X3 adalah X1 tambah X2 per 2, maka untuk metode posisi palsu itu adalah bukan. Jadi X2 dikurang Fx2 dibagi dengan Fx2 kurang Fx1 itu dikali dengan X2 kurang X1. Makanya harus ditahu nilai dari fx-nya sebelumnya. Nah, jadi saya hitung langsung saja ya. Nah, X2 di sini 3 dikurang fx2-nya adalah positif 14 dibagi 14 dikurang minus 4, berarti di sini 3 kurang 0. Nah, Anda bisa tuliskan di sini 3 dikurang 14 per ini kan 18 kali 3. Nah, ya kalau Anda kerjakan sampai akhir, maka di sini akan diperoleh nilainya adalah 0,66667. Itu. Jadi X3, jadi sekarang kita sudah dapat nilai X3, kita hitung juga fx3-nya. Nah, karena sama prinsipnya tadi pada metode sebelumnya. Nah, di sini kita peroleh adalah minus 1,55556. Nah, karena sudah dapat, kalau kita masukkan di tabel, maka iterasi 1 sudah penuh. Mulai dari X1 0, 3, kemudian ini adalah nilai X3-nya dan fx3-nya. Jadi, di sini kita sudah memperoleh nilai X1, X2, fx1, fx2, X3, dan fx3. Sekarang kita lanjut sama pada prinsip pada metode bagi dua. Coba Anda hitung fx1 dikali fx3. Nah, fx1-nya tadi minus, ini negatif, dikali dengan fx3-nya adalah negatif. Maka dia akan menghasilkan lebih besar dari 0. Kenapa? Karena minus kali minus hasilnya positif. Karena menghasilkan lebih besar dari 0, maka kita kembali ke algoritma. Kalau dia besar 0, maka nilai X3 yang baru kita peroleh itu akan menjadi nilai X1 pada iterasi selanjutnya, artinya nilai X2-nya sama dengan X2 tetap ya. Nah, jadi untuk iterasi kedua saya memperoleh nilai X1, X2 di sini. Jadi saya kembali ke sini lagi, ke langkah ini lagi, menentukan X1, X2. Nah, X1 di sini bukan lagi 0, tetapi nilai X3 yang sebelumnya, yaitu 0,66667. X2-nya tetap. Di sini kan tadi disebut X2 tetap, yaitu 3. Nah, maka saya bisa tuliskan fx1-nya adalah ini.
fungsi dari X1 0,6 yang disubstitusi masuk ke soal, maka diperoleh adalah minus 1,55556. Sedangkan fx2-nya adalah 3. Ini sudah kita hitung tadi 14. Maka langkah selanjutnya adalah menghitung X3 dengan rumus X2, berarti 3 dikurang dengan fx2-nya adalah 14 per 14 dikurang minus 1,55556. Ini dikali X2 adalah 3 dikurang 0,66667. Ini sehingga di sini kita peroleh untuk iterasi kedua itu adalah, jadi 3 kurang hasilnya adalah di sini kita peroleh fx2-nya 4 ya, Caca. Di sini hasilnya adalah 0,9. Itu kalau Anda kerjakan diperoleh adalah 0,9. Nah, langkah selanjutnya adalah hitung fx3-nya. Nah, diperoleh kalau kita substitusi 0,9 ke persamaan, maka di sini kita peroleh dia adalah minus 0,49. Itu. Nah, setelah ini kita cek lagi fx1 dikali fx3. Nah, sekarang fx1 tadi hasilnya minus, fx3 hasilnya positif, maka ini akan menghasilkan kecil dari 0. Artinya untuk iterasi ketiga kita memperoleh nilai x1 itu adalah nilai tetap. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 0 diperoleh, maka x1-nya kita ambil di sini. Jadi ini 0,6667 dan x2-nya adalah nilai x3 yang kita hitung tadi ini. X3 yaitu 0,9. Langkah selanjutnya hitung lagi x3 dengan rumus yang sama. Kemudian hitung fx1-nya berapa, fx2-nya berapa, dan fx3 berapa. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kembali lagi mengecek. Jadi berulang terus. Jadi kalau kita gambarkan pada kita hitung pada Excel, jadi tetap sama x1, x2, x3, kemudian fx1, fx2. Jadi prinsipnya hampir mirip ya, sama bagi 2. Kemudian fx3. Nah, ini kita peroleh 0,3. Nah, di sini hasil pertama yang kita peroleh adalah 0, dengan rumus menggunakan rumus tadi 0,667, di mana ini adalah minus 4, ini adalah 14, dan ini adalah minus 1,5556. Nah, sekarang tadi kan karena hasilnya adalah lebih besar dari 0, maka ini kan yang diperoleh nilai X1 menjadi 0,6. Jadi ini menjadi 0,66667, ini tetap. Dan pada saat menghitung X3 tadi kita peroleh adalah 0,9 ya. 0,9. Nah, ini tadi minus 5556. Ini tetap 14. Fx 0,9 tadi kita hitung adalah minus 0,49. Jadi minus 0,49. Nah, dari sini karena kita sudah dapat fx3, kita lihat lagi fx1 kali fx3 hasilnya apa. Ini tambahkan kalau Anda mau itu. Ini hasilnya adalah lebih besar ya. Lebih besar, jadi sama. Berarti ini akan menjadi x 0,9, x1 tetap 0, kalau dia lebih besar, maka x2-nya yang tetap. Oke, berarti ini 3 ya. Berarti ini 0,9, ini terbalik. Jadi pada iterasi ini, karena kita lihat dulu fx1 tadi minus 1,5 ya. Oh iya, fx1 minus 1,5. Ini juga positif ya, minus. Oh iya, berarti ini salah. Ini x1-nya ini dan x2-nya itu tetap. Jadi 0,9
berubah menjadi X1. Jadi iterasi yang tadi itu ini ada keliru, jadi karena dia hasilnya di sini minus dengan minus, ini minus kan fx-nya. Nah, maka x1-nya adalah 0,9 dan x2-nya itu tetap yaitu 3. Jadi di sini 0,9, ini 3. Sekarang cari lagi x3. Kemudian cari ini, dan ini seterusnya. Kemudian uji lagi apa hasil dari fx1 dikali fx3 dan seterusnya. Kapan kita berhenti ya sama prinsipnya, apakah dari errornya. Kalau soalnya minta errornya lebih kecil, maka ambillah yang errornya adalah 0,0000 sekian. Nah, atau dia akan, karena ini masih merupakan metode terbuka, dia nilainya akan konvergen, maka cari yang nilainya x3 itu sampai mendekati 0,9. Kalau dia sudah dekat dengan ini kan sudah 0,9, lihat. Tadi pada metode bagi 2 kita menghitung sampai 4 iterasi itu belum dapat 0,9. Sekarang untuk metode bisection metode posisi palsu, baru iterasi kedua kita sudah dapat 0,9. Kemungkinan nilai x3-nya di sini adalah 0,9 mendekati. Nah, ternyata saya hitung ini adalah 0,97. Nah, kemudian ini karena saya sudah hitung, selanjutnya itu di sini sudah 0,991. Nah, selanjutnya adalah kembali 0,997 bla bla bla. Ini bukan berarti sama ya, 97 sama, bukan sama ya, karena kalau kita ambil misalnya 10 angka di belakang koma ini beda. Jadi ini akan ke arah 0,9 saja. Itu artinya nilai x3-nya akan konvergen ke satu nilai, yaitu 0,9. Kita lihat tadi metode tabel kan dapat juga 0,9. Jadi sudah metode tabel 0,9, kemudian metode bisection atau bagi 2 0,9, ini metode posisi palsu juga 0,9. Pasti nilainya sama. Cuma perbedaan dari metode-metode tersebut bukan dari nilainya, tapi berapa jumlah iterasinya sehingga kita mendekati nilai sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya kira sekian untuk video pembelajaran terkait dengan metode posisi palsu. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.